Provinsi Papua Barat, Rektor Universitas Uncen, nggak ada Pak ya. Kemudian Rektor Universitas Papua, kemudian Rektor Universitas Musamwa, Merauke, nggak ada. Dan Asosiasi Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat, ada Pak? Nggak ada juga. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami anggota DPR melaksanakan tugas tanggung jawab konstitusional dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita sedang masih menghadapi pandemi COVID-19. Rapat kita hari ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audiensi, ya. Jadi tidak memerlukan persyaratan untuk quorum, dan karena ini akan menampung aspirasi dan kita berdiskusi dari apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu saya ingin membuka rapat ini, dan rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Kemudian ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Halo, apa kabar? Tenang sekali rasanya kami hari ini dapat menjumpai Anda kembali dalam Suara Parlemen edisi Kamis 16 September 2021 bersama saya Rina Reski dan rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Dan Rini, apa kabar hari ini? Hari ini cerah sekali, Ayu. Kamu sepertinya juga hari ini cerah sekali. Iya, ini kebetulan lagi cerah sekali Cerah dari sekali. pakaiannya saja. Tapi sebenarnya selain pakaian juga nih yang membuat saya semakin cerah hari ini, karena ini ada kabar baik karena buat rekan-rekan nih pemirsa TVR Parlemen yang mungkin sudah mulai sangat rindu dengan bioskop. Ini hari ini bioskop itu sudah resmi dibuka. Ini kira-kira kapan nih terakhir kali nonton bioskop? Waduh, sudah lama sekali, Ayu. Udah hampir 2 tahun semenjak awal pandemi saya nggak berani lagi yang namanya datang ke bioskop.
bioskop. Nah, betul sekali. Tapi kalau misalkan nih rekan-rekan TVR Parlemen ada yang ingin nonton bioskop yang hari ini sudah dibuka, harus dilihat juga nih beberapa aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Di antaranya nih ya, yang pertama harus ada aplikasi Peduli Lindungi, kemudian harus sudah vaksin, dan kemudian juga nanti kapasitas dari bioskopnya itu maksimal hanya 50%, jadi tidak asal masuk, Rini. Jadi ya itu tadi kabar menggembirakan juga nih Ayu nih kalau Ya. misalnya Gubernur DKI Jakarta sudah melepas para kontinen nih berangkat untuk ke Papua untuk menghadiri PON 2020. Wah, ini kabar yang sangat menggembirakan tentunya di hari ini, dan pemirsa nanti kita di akhir segmen akan membahas tajuk mengenai nelayan Indonesia yang ditangkap di Malaysia. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu berita utama yang tim kami rangkum di segmen ini. Berita pertama pemirsa ini terkait dengan sistem e-hack dan juga Peduli Lindungi harus dievaluasi. Terkait kebocoran data masyarakat pada aplikasi e-hack dan Peduli Lindungi, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi sistem keamanan dan fungsi penggunaan aplikasi, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tempat umum akan tetap maksimal. Terkait kebocoran data masyarakat pada aplikasi e-hack dan Peduli Lindungi, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi sistem keamanan dan fungsi penggunaan aplikasi, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di tempat umum tetap maksimal. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ashabul Kahfi mengatakan kebocoran data masyarakat sangat berbahaya karena dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan politik dan bisnis. Kementerian Kesehatan diimbau berkoordinasi dengan aparat kepolisian, BIN, dan BSSN untuk menindak dan mencegah tindakan peretasan data masyarakat pada aplikasi e-hack dan Peduli Lindungi. BPJS kemarin kita jebol, e-hack jebol, ini Peduli Lindungi saya dengar kemarin jebol lagi. No? Begitu rapuhnya ya pertahanan kita di sektor itu. Anggota Komisi 9 DPR RI Saniatul Latifah menilai keamanan data masyarakat pada aplikasi Peduli Lindungi dan e-hack sangat lemah, sehingga banyak oknum bisa mengakses data masyarakat dan berpotensi digunakan untuk tindakan kejahatan. Kementerian Kesehatan diimbau melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keamanan dan fungsi aplikasi Peduli Lindungi. Ini harus dievaluasi. Tujuannya bagus untuk tracing, untuk mendeteksi, untuk memastikan kondisi dan memastikan bahwa kita benar-benar safe dan semua data kita itu tidak terpalsukan. Berikut juga data PCR, data antigen tidak terpalsukan. Sebelumnya, VPN Mentor melaporkan ada 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack yang dikembangkan Kementerian Kesehatan diduga bocor. Hilman dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, dan kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Komisi 2 DPR RI mempertanyakan keberadaan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi 2 DPR RI menilai keberadaan lembaga KASN tidak memiliki urgensi yang kuat. Oleh karena itu, Komisi 2 mengusulkan agar pengelolaan ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Komisi 2 DPR RI menilai keberadaan lembaga KASN tidak memiliki urgensi yang kuat. Oleh karena itu, Komisi 2 mengusulkan agar pengelolaan ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Ditemui pada kunjungan spesifik ke Untirta, Banten, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menjelaskan, dalam draft usulan rancangan Undang-Undang ASN yang baru, tugas dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sudah dilebur ke Kemenpan RB. Apakah mungkin KASN itu betul-betul bisa mewujudkan soal profesionalisme itu, soal merit system, kompetensi, soal kinerja. Sementara mereka itu aparatnya sangat terbatas dan keberadaannya hanya di Jakarta. Penilaian-penilaian yang akan mereka berikan itu kepada seluruh ASN yang ada di tanah air. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian sanksi kepada aparatur sipil negara lebih efektif jika dijalankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara demi penyederhanaan birokrasi. Ahmad Doli juga mengungkapkan kewenangan KASN saat ini tidak maksimal sebab hanya memberikan rekomendasi tanpa bisa memberi keputusan yang berkaitan dengan ASN. Terutama kepala-kepala daerah itu yang merasa bahwa keberadaan KASN ini akan menambah birokrasi baru gitu ya. Tetapi juga banyak juga kalangan yang mengatakan bahwa KASN ini adalah simbol dari reformasi birokrasi sebetulnya. Nah, memang posisi dalam undang-undang yang existing sekarang itu posisinya masih abu-abu.
Dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kelembagaan BNPB perlu dikuatkan menanggapi penghapusan nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana oleh pemerintah. Komisi 8 DPR RI sepakat tetap mempertahankan kelembagaan BNPB, bahkan mendorong penguatan BNPB. Berikut pemirsa laporan selengkapnya untuk Anda. Menanggapi penghapusan nomenklatur BNPB dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana oleh pemerintah, Komisi 8 DPR RI sepakat tetap mempertahankan kelembagaan BNPB, bahkan mendorong penguatan BNPB. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy mengatakan, Indonesia merupakan negara rawan bencana alam di darat maupun laut. Maka Komisi 8 DPR RI menolak pelemahan bahkan penghapusan BNPB pada rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tujuan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana justru melakukan penguatan terhadap kelembagaan BNPB. Bukan untuk dilemahkan, tetapi justru untuk diperkuat. Di Indonesia ini kan ada dua bencana. Satu bencana alam. Bencana alam ditanggulangi oleh BNPB. Yang kedua bencana sosial ditanggulangi oleh Kementerian Sosial. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengaku, Komisi 8 belum menemukan titik temu dengan pemerintah terkait fungsi dan posisi kelembagaan BNPB dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Pemerintah memandang penanggulangan bencana tidak memerlukan lembaga khusus, padahal fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih membutuhkan kehadiran BNPB dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Baik masyarakatnya itu pemerintah, baik masyarakat di kawasan itu berharap BNPB itu tetap eksis begitulah. Komisi 8 DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bisa diselesaikan di tahun ini. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Panja HGU, HGB, HPL, Komisi 2 nilai banyak tanah HGU tidak dioptimalkan. Panja evaluasi dan pengukuran hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan lahan, Komisi 2 DPR RI menilai banyak kasus penertiban atas lahan yang luasnya ratusan bahkan ribuan hektar tidak dioptimalkan oleh perusahaan pemegang hak di berbagai daerah. Akibatnya pemasukan kas negara tidak produktif. Berikut berita selengkapnya. Panja evaluasi dan pengukuran hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan lahan Komisi 2 DPR RI menilai banyak kasus penertiban atas lahan yang luasnya ratusan bahkan ribuan hektar tidak dioptimalkan oleh perusahaan pemegang hak di berbagai daerah. Akibatnya pemasukan kas negara tidak produktif. Saat kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyoroti banyaknya kasus perusahaan yang diberikan hak guna usaha, namun tidak dioptimalkan bahkan tidak digarap. Masalah yang perlu kita urai, yang kemudian kita cari datanya, kemudian kita analisis, dan kalau kemudian munculkan masalah kita selesaikan. Itu ada modus ya perusahaan-perusahaan yang diberikan HGU, diterbitkan HGU, tetapi kemudian tidak dioptimalkan ya tidak digarap bahkan. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra mengatakan, terkait persoalan pertanahan di daerah baik HGU, HPL, dan HGB yang terbengkalai akan diusahakan untuk diselesaikan oleh Panja Komisi 2 DPR RI. Bagus Adi Mahendra menambahkan, pemanfaatan tanah harus memberi kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Ini sudah diberikan kepada perusahaan, tapi perusahaan tidak mau mengelolanya dengan baik. Maka disinilah kita akan memperjuangkan bagaimana masyarakat bisa mempergunakan tanah itu untuk masing RPP khususnya dalam hal perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan hak-hak orang asli Papua. Dan sasaran akhir yang kita harapkan dari 2 RPP yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni pertama semakin meningkatnya kesejahteraan orang asli Papua secara merata, yang kedua semakin berperannya orang asli Papua di dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan juga nasional, serta yang ketiga semakin kukuhnya integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua.
pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 21 tahun 2001 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 berlaku asas lex specialis derogat lex generali yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 dinyatakan bahwa kewenangan Provinsi Papua menyangkut kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian usulan rancangan peraturan pemerintah kewenangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kami harap dapat dipertimbangkan dan dibahas di dalam semangat sebagaimana kami kemukakan di atas. Apa yang berlaku umum di banyak provinsi di Indonesia bisa saja berlaku berbeda di wilayah Papua, kecuali hal-hal yang menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan agar kiranya pertanyaan-pertanyaan yang nanti dapat diajukan akan guna memberikan pembobotan terhadap draft rancangan peraturan pemerintah dari Provinsi Papua Barat seyogianya berkisar antara pertama, apa yang akan dicapai dari kewenangan-kewenangan tersebut, kemudian apa kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua, apa kontribusinya bagi pemantapan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat agar kewenangan-kewenangan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pendampingan, pemberdayaan, supervisi, advokasi, dan evaluasi seperti apa yang perlu dilakukan atau diberikan oleh pemerintah. Barangkali tadi sebelum kami ke sini, ada 2 draft rancangan peraturan pemerintah yang coba disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, telah kami sampaikan, bahkan telah disampaikan barangkali sejak minggu lalu. Kami harap mungkin bisa atau sudah dipegang oleh Bapak, Ibu anggota Dewan yang terhormat. Belum ya? Pak Ketua, Ya, lanjut aja. mungkin lanjut tapi itu catatan saja sekretariat supaya teman-teman bisa punya pegangan nanti kalau Ya. Ya. Lanjut Pak Wagub. Baik, adapun hal-hal yang kami kemukakan atau kami tuangkan dalam 2 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan oleh pemerintah atau disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, mohon maaf, barangkali ini saya bisa sampaikan kepada pimpinan, tapi cuma 1. Selesaikan dulu ya, Pak. Selesaikan dulu nanti. Saya selesaikan dulu, oke. Sebetulnya minggu lalu ketika undangan pertama kali yang tercancel, itu draft RPP ini sudah kami sampaikan. Pak Wagub itu Siap. sekretariatnya berbeda. Kalau yang lalu itu di Badan Pengawas, yang ini Komisi 2. Oke, baik. Terima kasih. Izin pimpinan saya bisa. Baik Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hal-hal yang kami tuangkan di dalam 2 RPP yang sebetulnya kami harapkan sudah sampai ke tangan Bapak Ibu anggota Dewan sehingga kemudian menjadi jelas dan kami tidak berpanjang lebar. Itu yang pertama terkait dengan kewenangan di bidang pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dan pengembangan hak hidup orang asli Papua di atas tanahnya. Item-item yang difokuskan di dalam aspek ini atau dalam konteks ini adalah 1, perencanaan dan pengawasan wilayah, itu terdiri dari 5 item. Kemudian penataan ruang, 5 item. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup itu 23 item. Penelitian ada kurang lebih 20 item.
Yang kedua, yang juga kami utarakan di dalam RPP itu atau kami susun di dalam RPP itu terkait dengan politik dan masyarakat adat. Yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak dan partisipasi orang asli Papua atau masyarakat adat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa dan membangun kehormatan relasi, saya ulangi, dan membangun keharmonisan relasi sosial antara orang asli Papua atau masyarakat adat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya di tanah Papua. Hal-hal yang diatur di dalam atau dibicarakan di dalam poin ini yang pertama bidang politik itu kurang lebih 4 item, kemudian hukum daerah dan peradilan adat ada 5 item, kemudian perlindungan masyarakat adat ada 4 item, perlindungan hak asasi manusia dan rekonsiliasi 5 item, kemudian pertahanan dan hak ulayat ada 17 item. Kemudian hal yang ketiga yang diatur di dalam rancangan peraturan pemerintah, usulan pemerintah Provinsi Papua Barat, itu terkait dengan sosial budaya masyarakat. Yang dimaksudkan atau ditujukan guna memelihara dan mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, baik antar orang asli Papua maupun antar OAP dengan masyarakat Indonesia pada umumnya di atas tanah Papua. Dan rinciannya atau item-item yang dibicarakan dalam konteks ini itu terkait dengan kerukunan umat beragama ada 4 item, kemudian sosial 11 item, perumahan rakyat 6 item, pembangunan kawasan khusus ada 2 item. Yang keempat terkait dengan sumber daya manusia. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi diri orang asli Papua sebagai bagian dari kesetaraan dan kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam poin ini hal-hal yang dibicarakan adalah di bidang pendidikan, ada 20 item, kemudian kebudayaan ada 7 item, kepemudaan dan olahraga ada 9 item, kesehatan ada kurang lebih 17 item, kependudukan ada 7 item, ketenaga kerjaan 7 item, administrasi publik dan kepegawaian ada 20 item, kemudian pemberdayaan perempuan 7 item, kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 item, serta kerjasama luar negeri 5 item. Hal yang kelima yang diatur dalam rancangan peraturan pemerintah yang disiapkan oleh atau disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni yang terkait dengan ekonomi dan investasi, yang dimaksudkan guna meningkatkan dan mendorong keikutsertaan orang asli Papua dalam aktivitas ekonomi pasar di tingkat lokal, nasional bahkan internasional, yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan berbasis pada sistem kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi mutakhir. Kemudian yang keenam terkait dengan badan khusus yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi, di mana badan khusus ini harus memastikan bahwa semua kegiatan otonomi khusus berlangsung secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan pemantapan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Badan khusus ini sebagaimana kita ketahui bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, serta Wakil Provinsi. Badan khusus ini memiliki sekretariat di provinsi. Oleh karena itu para wakil provinsi kita harapkan memiliki peran yang sangat penting karena mereka berada di wilayah Papua dan atas nama badan khusus mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota guna mendinamisasi pelaksanaan otonomi khusus Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus dan kebijakan pimpinan negara. Badan khusus membutuhkan tenaga ahli yang tinggal di Papua, berkantor atau bersekretariat di provinsi, serta bertugas membuat analisis dan menyusun saran masukan guna mendukung tugas-tugas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dengan baik antara kementerian lembaga di pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan komponen-komponen masyarakat lainnya. Terkait dengan badan khusus ini terdiri dari 9 item yang dibicarakan atau dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kemudian hal yang ketujuh yang dituangkan di dalam RPP dimaksud, yang disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, terkait dengan pemilihan dan pengangkatan anggota DPR Provinsi dan DPR Kabupaten, yang dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan orang asli Papua di lembaga legislatif, baik kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, sehingga program-program otonomi khusus kita harapkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan menjawab kebutuhan orang asli Papua. Paling sedikit pada tahun 2024 yang akan datang, akan ada kurang lebih 257 orang asli Papua yang diangkat menjadi anggota DPR Kabupaten dan 25 orang asli Papua pada DPR Provinsi, di mana sepertiganya adalah keterwakilan unsur perempuan. Dan apabila dipersiapkan dengan baik dan direkrut secara benar, maka kami harapkan mereka akan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia asal wilayah Papua yang handal dan berintegritas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tidak saja di wilayah Papua tetapi juga pada tingkat nasional. Kemudian yang kedelapan terkait dengan pengawasan, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengawasan, pembinaan, dan pengembangan pelaksanaan peraturan pemerintah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kesembilan terkait dengan keuangan. Dimaksudkan atau tujuan daripada pengaturan tentang masalah keuangan adalah untuk memastikan tersedianya sistem pembiayaan yang mampu menopang program-program pelaksanaan otonomi khusus Papua secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, berimbang antar wilayah, dan menjawab kebutuhan pembangunan bagi sebanyak-banyaknya orang asli Papua guna mendukung pemerataan pembangunan nasional. Dana tambahan infrastruktur atau DTI sejak perencanaan sudah harus diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan serta ekonomi masyarakat. Hampir semua fasilitas kesehatan, puskesmas atau puskesmas pembantu pada daerah-daerah terpencil, dan juga fasilitas pendidikan, sekolah, kantor guru di daerah terpencil di wilayah Papua hampir merata tidak memiliki akses ke air bersih, listrik, telekomunikasi, dan juga sanitasi lingkungan. Selain itu, perumahan guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan sangatlah terbatas. Dengan demikian, seyogyanya sebesar-besarnya dana tambahan infrastruktur dialokasikan juga untuk keperluan tersebut. Karena pelayanan di daerah terpencil masih sangat tergantung pada transportasi udara dan juga kapal-kapal perintis, maka pembangunan infrastruktur perhubungan harus memberikan porsi yang lebih besar pada pembangunan lapangan terbang perintis. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi di Papua sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersedia bekerja di daerah terpencil. Yang menjadi masalah adalah dana khusus, otonomi khusus, setara 2,25% dari platform DAU nasional tidak cukup apabila juga digunakan untuk membayar gaji atau upah bagi SDM dimaksud di atas. Misalnya, total kekurangan tenaga guru di wilayah Papua, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA dan SMK, adalah kurang lebih 33.000 tenaga guru. Dan untuk penggajian mereka diperlukan kurang lebih sekitar 1,4 triliun per tahun atau kurang lebih sama dengan alokasi dana otonomi khusus di bidang pendidikan tahun 2022. Dana yang lebih besar diperlukan untuk membayar gaji tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh pembangunan, dan lain sebagainya. Dengan demikian diperlukan sumber dana lain untuk keperluan penggajian sumber daya manusia dimaksud untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan di tanah Papua. Di dalam usulan peraturan pemerintah dari Provinsi Papua Barat, penggunaan dana otonomi khusus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi sebanyak-banyaknya orang asli Papua. Itu sebabnya di dalam peraturan pemerintah diatur hal-hal seperti pelatihan dan penguatan para kontraktor orang asli Papua agar dapat melaksanakan semua proyek yang dibiayai oleh dana otonomi khusus dan sumber-sumber dana lainnya di wilayah Papua. Yang kedua, alokasi 1% otonomi khusus dalam bentuk bantuan langsung tunai yang memberdayakan bagi orang asli Papua yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, pelibatan LSM orang asli Papua untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat di lapangan.
Kemudian yang ke-10 terkait dengan pemekaran. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah dapat melakukan pemekaran provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi perkembangan di masa depan. Di dalam melaksanakan pemekaran provinsi itu, menurut pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah perlu memperhatikan secara seksama masukan dari gubernur, DPRP, MRP, dan juga bupati, wali kota, dan DPRD, serta masyarakat luas baik dari provinsi induk maupun calon provinsi DOB dimaksud. Dan selanjutnya, pemekaran dapat dilakukan melalui persiapan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dalam hal birokrasi, sumber daya manusia, fasilitas minimum kesehatan, fasilitas minimum pendidikan, fasilitas minimum ekonomi, dan fasilitas minimum infrastruktur harus terlebih dahulu disiapkan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, proses penyusunan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini tentu sangat atau cukup khas dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang lain, karena disusun berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana amanat pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pengaturan tersebut sesungguhnya memberikan rasa optimis bahwa peraturan pemerintah yang akan dihasilkan dan ditetapkan paling lambat tanggal 18 Oktober 2021 yang akan datang akan memberikan arah dan pengaturan yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ke depan, khususnya menyangkut kewenangan daerah dan tata kelola keuangan, dan yang kedua, menjadi dasar bagi daerah untuk mengejawantahkan lebih lanjut pengaturan tersebut ke dalam peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang harus selesai dalam waktu 1 tahun sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 18 Juli yang lalu. Demikian pimpinan yang kami hormati, serta Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas rapat dengar pendapat umum dalam rangka menerima masukan sebagai referensi bagi Bapak Ibu untuk mengawal proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah dalam rangka tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Sekaligus juga di akhir atau sebagai akhir dari penyampaian kami berharap betul bahwa draft RPP yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat ini mendapatkan perhatian karena hal atau apa yang kami susun di dalam RPP tersebut benar-benar berdasarkan pengalaman real 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua Barat. Kami kira itu, kami kembalikan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ada yang mau ditambah dari Papua Barat ya? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga anggota. Yang kami hormati Ketua Pansus Otsus. Dan yang kami hormati Saudara Gubernur Papua dan Papua Barat, Saudara Ketua DPR Papua, Ketua MRP Papua dan Papua Barat, dan para Bupati Wali Kota se-Papua dan Papua Barat. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami dari DPR Papua Barat diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Izinkan kami dari DPR Papua Barat mengucapkan terima kasih. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa DPR Papua Barat setelah diundangkannya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, DPR Papua Barat telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh DPR Papua Barat dengan melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya kita melakukan pertemuan dengan para masyarakat adat dan juga pemerintah daerah. Dan untuk itu izinkan kami Pak Ketua menyampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi DPR Papua Barat, yang mana kita telah paripurnakan pada tanggal 31 Agustus, dan ini merupakan putusan DPR Papua Barat. Untuk itu izinkan kami menyampaikan kepada Ketua Pansus untuk membacakan keputusan DPR Papua Barat. Kepada Ketua Pansus kami persilakan. Mana Ketua Pansusnya? Oh, iya. Laporan Ketua Pansus, Rancangan Peraturan Pemerintah DPR Papua Barat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua. Ucapan penghormatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang mulia, Dr. Honorer Klasol Puan Maharani Narkastra Kusiala Dewi Esos, seorang politisi PDIP, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, tokoh perempuan termuda pertama yang pada tanggal 6 September tahun ini genap berusia 48 tahun, saat ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Yang terhormat Dr. Haji Ahmad Doli Kurnis Tanjung, SSI MT, seorang penulis dan pengarang buku diantaranya berjudul Kurnia Pak, Kurnia. Gerakan Kurnia. Pengarang buku dengan judul Gerakan dan Pemikiran Nasionalisme Kaum Muda, pasang surut realitas kebangsaan kita, yang dipublis pada tahun 2015. Seorang politisi Golkar, saat ini sebagai Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Pansus, abang saya Tuan Komarudin Watubun dalam Pansus Revisi Undang-Undang Otsus Papua. Yang terhormat anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua Barat. Yang terhormat pimpinan dan anggota MRP Papua Barat. Yang terhormat pimpinan dan anggota MRP Papua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua. Yang terhormat tim Pemprov Papua dan Papua Barat. Yang terhormat Rektor Universitas Cendrawasih, yang terhormat Rektor Universitas Papua, yang terhormat Rektor Universitas Musama Merauke, yang terhormat Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten Kota di wilayah Papua dan Papua Barat, peserta rapat dengar pendapat umum yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua, disingkat Undang-Undang Otsus Perubahan, mengamanatkan dibentuknya 7 rancangan peraturan pemerintah sebagai berikut. Pertama, RPP tentang pelaksanaan kewenangan khusus pasal 4 ayat 7. 2. RPP tentang pengangkatan anggota DPRP pasal 6 ayat 6. 3. RPP tentang pengangkatan anggota DPRK pasal 6A ayat 6. 4. RPP tentang pengolahan, pembinaan, dan pengawasan serta rencana induk penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus pasal 34 ayat 18. 5. RPP tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan pasal 56 ayat 9. 6.
RPP tentang penyelenggaraan kegiatan kesehatan pasal 59 ayat 8 dan 7, RPP tentang pembentukan badan khusus pasal 68 ayat 4. Guna memperoleh materi muatan substansi pada ketujuh RPP dimaksud, maka diperlukan beberapa pendekatan kegiatan yang telah mengikut sertakan penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur-unsur masyarakat di tingkat kabupaten kota, penyelenggara pemerintahan daerah tingkat provinsi dan stakeholder strategis lainnya, seperti kelembagaan adat, kelembagaan agama, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok profesi. Substansi materi muatan RPP diperoleh dengan beberapa pendekatan kegiatan sebagai berikut. Pertama, pemaparan dan penjelasan ahli terhadap 7 materi RPP di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. 2. Sosialisasi Undang-Undang Otsus Perubahan Nomor 7, sosialisasi Undang-Undang Otsus Perubahan dan 7 RPP telah dilakukan pada 3 kelompok wilayah adat untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kota serta unsur masyarakat, yaitu A. Wilayah Sorong Raya, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Raja Ampat, dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Sorong. B. Wilayah Manokwari Raya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, telah dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan C. Wilayah Kuri Wamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Bentuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, telah dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Teluk Wondama. 3. Pandangan masukan dari anggota DPR Papua Barat melalui rapat pembahasan. 4. Masukan pandangan para pakar sesuai kebutuhan substansi 7 RPP. 5. Pandangan masukan secara lisan maupun tulisan dari Bupati 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat sebagai dasar masukan pembobotan substansi 7 RPP. Dan 6. Diskusi panel dengan para pakar yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keilmuan untuk memberi bobot pada setiap kebutuhan substansi 7 RPP. Para pakar berasal dari lingkup perguruan tinggi yang ada di wilayah Papua Barat maupun wilayah Papua. Masukan yang disampaikan oleh para pakar telah dijadikan sumber bahan untuk merumuskan substansi materi muatan 7 RPP yang menjadi usulan dari DPR Papua Barat. Diskusi dengan para pakar memiliki nilai strategis karena telah memberi bobot terhadap substansi RPP yang telah disampaikan oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Kota, unsur-unsur masyarakat, dan anggota DPR PB. Dari hasil kegiatan-kegiatan Pansus RPP tersebut di atas, maka Pansus DPR Papua Barat mengajukan beberapa daftar isian masalah kepada pemerintah pusat sebagai berikut. Pertama, terhadap RPP tentang pelaksanaan kewenangan khusus, sebagaimana pasal 4 ayat 7, kewenangan provinsi mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan rumus pemerintahan berdasarkan kewenangan Otsus 6.18.8 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial, diberikan kewenangan seutuhnya penuh kepada pemerintah Provinsi Papua. B. 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan,
diberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Provinsi Papua. C. 8 urusan bersifat pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi diberikan kewenangan seutuhnya penuh kepada pemerintah Provinsi Papua. 2. Terhadap RPP tentang pengangkatan anggota DPRP pasal 6 ayat 6 dan RPP tentang pengangkatan anggota DPRK pasal 6 ayat 6, Pansus memberi perhatian penuh pada a. Jadwal persyaratan tahapan dan kewenangan antara lain anggota DPRP dan DPRK memiliki fraksi sendiri, menempati unsur pimpinan, mencalonkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota. B. Calon anggota DPRP dan DPRK yang diusulkan masyarakat adat bukan berasal dari ASN aktif, TNI Polri aktif, dan pejabat akuntan publik aktif. C. Kewenangan Pansel, Panja, dan Panwas. D. Calon DPRP dan DPRK terpilih berdasarkan ranking. E. Keterwakilan daerah pengangkatan berdasarkan suku-suku asli dari 7 wilayah adat di Provinsi Papua yang pelaksanaannya diatur dengan Perdasus. F. Pelaksanaan poin A, B, C, D, dan E diatur dalam Perdasus. 3. Terhadap RPP tentang pengolahan, pembinaan, dan pengawasan, serta rencana induk penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, pasal 34 ayat 18, Pansus berpandangan peruntukan alamat penggunaan dana otsus adalah orang asli Papua, sehingga itu diperlukan a. Lompatan afirmasi pendekatan seluruh orang asli Papua, pendataan orang asli Papua dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun dalam negeri. B. Perlunya lompatan afirmasi pembagian kartu otsus Papua adil menyeluruh bagi seluruh orang asli Papua. 4. Terhadap RPP tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana pasal 56 ayat 9 A. Pansus berpandangan perlunya lompatan afirmasi sekolah bebas biaya bagi orang asli Papua di semua jenjang pendidikan. B. Pansus berpandangan perlu adanya lompatan afirmasi pendidikan luar sekolah bebas biaya bagi orang asli Papua. 5. Terhadap RPP tentang penyelenggaraan kegiatan kesehatan, pasal 59 ayat 8, A. Pansus berpandangan perlunya pelayanan kesehatan memadai bebas biaya bagi orang asli Papua. B. Pansus berpandangan perlunya apotik dan klinik otsus bebas biaya bagi orang asli Papua. C. Perlunya rumah sakit rujukan berstandar internasional bagi orang asli Papua. 6. Terhadap RPP tentang pembentukan badan khusus, sebagaimana pasal 68A ayat 4, Pansus berpandangan struktur badan pengurus tidak hanya terbentuk di pusat, namun wajib dibentuk pada provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Papua. Komposisi personelia untuk provinsi dan kabupaten kota berjumlah 5 orang asli Papua, terdiri dari 1 orang akademisi diusulkan oleh DPRP, 1 orang dari lembaga masyarakat adat diusulkan oleh MRP, 1 orang ASN diusulkan oleh gubernur atau bupati, 1 orang dari kejaksaan diusulkan oleh kepala kejaksaan tinggi, 1 orang kepolisian diusulkan oleh Kapolda. 5 orang tersebut wajib mengikuti fit and proper test di depan Pansus DPRP. 7. Usulan tambahan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah otonom baru, yaitu Provinsi Kuriwa Mesa untuk masyarakat adat Bomberai. Juga membawa usulan calon DOB yang sementara ini dalam proses agar dipercepat pelaksanaannya, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maibrat Sau, Kabupaten Imeko, Kabupaten Raja Ampat Selatan, Kabupaten Babo, Kabupaten Kokas, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Malamoy, Kabupaten Teluk Arguni, dan beberapa calon DOB lain yang tengah diperjuangkan. 8. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota yang telah aktif memberikan masukannya, yaitu Bupati Kabupaten Teluk Bentuni, Bupati Kabupaten Teluk Kondama, Ketua DPRK Teluk Kondama, Bupati Raja Ampat, Bupati Kabupaten Sorong,
Bupati Kabupaten Fakfak, Sekda Kabupaten Fakfak, Sekda Kota Sorong, Kepala Kesbangpol Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Teluk Ondama, Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Bentuni, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Teluk Bentuni. Ucapan terima kasih kepada Dewan Pakar 7 RPP dalam rangka pembobotan substansi, yaitu Dr. Yusak Ereba SHMH, pakar hukum tata negara dari Universitas Cenderawasih, Dr. Yanu Naki SPD, Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Papua, Dr. Yohana Watova MH, dosen STH Manokwari, Dr. M. Gusali Tafalas, dosen Unipa Fakultas Ekonomi, Dr. Yusuf Sawaki, dosen Universitas Papua, Dr. Hendrikus Ranyan, dosen Universitas Papua, Dr. Jenny MSc, dosen FKIP Unipa, Dr. Rosalin Irene Rumaseu MKes, Ketua Tim Dokter Ahli, Dr. Felix Duit MSc MPH SPPD, Dr. Terianus Lawrence Yembise SPB, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Dr. Engel Kambu, Kepala RSUD Kabupaten Sorong, Franky Umpain Elema Papua Barat, Dedi Narwan SHMH, Yosep Yan Karmadi, Lembaga Pendidikan YPPK. Pernyataan penutup. Langit menjadi gelap, laut menjadi hitam, di atas tanah hitam, orang hitam rambut keriting di persimpangan jalan. Jalan manakah? Luruskah? Belok kirikah? Belok kanankah? Atau diam di tempat? Merdekakah? Otonomikah? Referendumkah? Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat datang dengan pokok-pokok pikiran yang telah diparipurnakan. Apa? Sudah? Yang telah diparipurnakan merupakan jalan keluar pilihan untuk melepaskan ketertinggalan dan mengejar kesejahteraan orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 20 tahun ke depan. Kiranya diterima dan diperhatikan pemerintah pusat. Jakarta 16 September 2021, Pansus RPP DPR Papua Barat, Ketua Yan Anton Yoteni. Materinya kami serahkan. Silakan. Dalam bentuk dokumen dan flash disk. Siap. Baik. Sini kasih. Beliau minta jadi saya serahkan. Siap. Ya. Jadi karena beliau sudah dipakai, setelah ini saya izin saya serahkan ke beliau tim rapat. Saya ada izin sebentar. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Jadi dari Papua Barat sudah punya 2 RPP ya. Satu dari pemerintah provinsi, satu lagi dari DPRP. Itu ya? Oke, baik. Saya kira kita bergeser ke Papua. Kami silakan pemerintah provinsi Papua. Dan setelah ini saya serahkan palunya kepada yang memakai ketua adat. Ya. Pimpinan Komisi 2 yang kami hormati, para anggota Komisi 2 yang kami hormati, Pak Wagub Papua Barat,
pimpinan DPRP Papua Barat dan teman-teman dari Papua yang hadir pada hari ini dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya mewakili Gubernur Papua untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran kami yang telah kami susun, termasuk di dalam bentuk RPP terkait dengan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Mengawali pertemuan ini kami menyampaikan apresiasi pengorbanan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 atas pertemuan hari ini, atas undangannya sekaligus sebagai respon atas surat yang kami sampaikan, permohonan audiens yang kami sampaikan kepada Komisi 2 yang kami hormati. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyerahkan. Sebenarnya kami sudah menyampaikan secara tertulis kepada Komisi 2 dokumennya, tapi mungkin momen ini sekaligus saya menyerahkan dan pimpinan dan anggota Dewan yang anggota Komisi 2 yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat pasal 75, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub maupun juga pimpinan DPR Papua Barat, bahwa penyusunan RPP turunan dari Undang-Undang 2 2021 ini mengalami mekanisme yang berbeda dengan tradisi ataupun aturan yang mengatur tentang penyusunan RPP. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penyusunan RPP ini harus dikonsultasikan dengan DPR dan juga dengan DPD, termasuk juga di dalamnya adalah dengan pemerintah daerah. Sehingga kami memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kami, bahkan sudah dalam bentuk RPP, terkait dengan 3 RPP yang kami usulkan. Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan khusus, kemudian yang kedua terkait dengan keuangan, pengelolaan keuangan, dan yang ketiga ini terkait dengan badan khusus, termasuk di dalamnya DPRP dan DPRK. Perlu kami sampaikan kepada Komisi 2 yang terhormat bahwa sejak adanya Undang-Undang 21 tahun 2001 di Papua dan juga Papua Barat, ini berlaku 2 undang-undang yang mengatur tentang kewenangan, yaitu Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 21 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 2008 dan Undang-Undang 2 2021. Undang-Undang 23 tahun 2014 ini menyelenggarakan pemerintahan umum. Sementara Undang-Undang 21 dan Undang-Undang Nomor 2 ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus. Ada 2 kata kunci penting di dalam Undang-Undang Otsus, baik Undang-Undang 21 maupun Undang-Undang 2 2021, yaitu bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diserahkan. Jadi ada 2 kata kunci, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, ada pengakuan dan ada penyerahan kewenangan. Karenanya pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat bahwa berdasarkan pada hakikat dari otonomi khusus sebagaimana dimaksud tadi, yaitu adanya pengakuan dan adanya penyerahan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Karena itu dibutuhkan ada PP, peraturan pemerintah, yang sebelumnya ini tidak pernah ada. Kita mencoba membuat berdasarkan Perdasus tetapi sulit untuk dilaksanakan. Sehingga
pada kesempatan yang baik ini juga kami memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan, khususnya Pansus ya, yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan tugas penyusunan Undang-Undang 2/2021. Karena kita tahu usulan dari pemerintah jauh dari harapan kita, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan berkat usaha dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, maka kemudian kita bisa mendapatkan Undang-Undang 2/2021. Walaupun jujur saja harus kami sampaikan juga bahwa belum puas sepenuhnya pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Tapi setidaknya Undang-Undang 2/2021 kami anggap sebagai upaya bersama kita untuk memperbaiki tata kelola otonomi khusus yang sedang dilaksanakan di Papua. Kami masuk pada poin yang pertama terkait dengan kewenangan khusus. Kalau kita membaca Undang-Undang 21/2021 dan Undang-Undang 2/2021, maka kita menemukan sebenarnya ada kewenangan-kewenangan khusus yang bersifat absolut, yaitu yang secara limitatif disebutkan di dalam undang-undang itu. Apa saja itu? Antara lain kerjasama luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan, keamanan dan ketertiban, kemudian kekuasaan kehakiman, kejaksaan, dan agama. Jadi artinya Undang-Undang Otsus ini memberikan peluang adanya kebijakan-kebijakan ataupun urusan-urusan atau kewenangan-kewenangan pusat yang dilaksanakan secara kekhususan di Provinsi Papua. Sebagaimana yang saya sebut tadi, yaitu kerjasama luar negeri, pertahanan keamanan, keamanan ketertiban dan ketentraman, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, dan agama. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan ada urusan-urusan kongruen, yaitu urusan yang dilaksanakan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan ini kemudian dibagi menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Yang wajib ada pelayanan dasar dan juga ada non-pelayanan dasar, sementara yang pilihan antara lain adalah seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada pelayanan dasar, di dalam urusan kongruen ini, khusus untuk kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, kemudian ketentraman masyarakat, ini juga diatur ada peluang untuk dilaksanakan secara kekhususan di Provinsi Papua. Termasuk di non-pelayanan dasar, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kependudukan, dan sebagainya. Selain itu, ada fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah. Fungsi penunjang antara lain yang mendukung Otsus, yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan Otsus, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi penunjang lainnya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami ingin sedikit menggambarkan apa yang kami maksudkan dengan kewenangan-kewenangan absolut yang kita harapkan ini bisa menjadi sebagian menjadi kewenangan dari provinsi maupun kabupaten kota. Seperti disebutkan di dalam Undang-Undang 21 maupun Undang-Undang 2/2021 terkait dengan kerjasama pemerintah dengan luar negeri atau lembaga lainnya. Ini undang-undang ini memberikan ruang untuk pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan kerjasama diatur dengan perjanjian bersama. Kemudian yang kedua, bidang dari kerjasama itu antara lain pendidikan, investasi, pengembangan pariwisata, kesehatan, pengembangan seni budaya, penelitian pengembangan, peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga. Untuk mengefektifkan kerjasama luar negeri dapat dibentuk badan khusus atau bisa ada DES di masing-masing kedutaan-kedutaan besar Republik Indonesia. Dan kerjasama luar negeri ini dilakukan pemerintah berkaitan langsung dengan Provinsi Papua, ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, DPRP, dan MRP. Ini adalah yang kami sebut tadi adalah bagian dari urusan luar negeri yang sebagian bisa dilaksanakan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua. Kemudian di bagian kedua terkait dengan pertahanan keamanan, juga disebutkan di situ kebijakan tata ruang misalnya. Itu harus dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur. Kemudian seleksi menjadi perwira bintara, Tantama, Tentara Nasional dilaksanakan oleh Komando atau Kodam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur. Pendidikan dasar pelatihan umum bagi Tantama, Bintara, TNI,
Di provinsi diberikan kurikulum muatan lokal dan seleksi penerimaan siswa di wilayah provinsi mengutamakan 80% orang asli Papua dan 20% non-Papua. Di bidang agama ada kebebasan untuk melakukan, membina, melindungi semua umat beragama, tetapi yang terpenting adalah ada juga poin yang mengakui otonomi lembaga keagamaan dan memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat, wilayah pelayanan, dan tidak bersifat mengikat. Kemudian pada bagian berikut kami juga menggambarkan beberapa kewenangan yang kita harapkan bisa menjadi kewenangan provinsi, dan ini mungkin agak berbeda dengan apa yang ada di dalam undang-undang otonomi, yaitu yang pertama terkait dengan bidang pendidikan. Ya, di dalam usulan kami harapkan pengelolaan pendidikan menengah yang selama ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2000, Undang-Undang 23 tahun 2014 ini menjadi kewenangan provinsi. Kita harapkan khusus untuk pendidikan menengah ini menjadi kewenangan kabupaten kota. Karena kesulitan kami di dalam mengkoordinasikan, melakukan konsolidasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat menengah sampai di pelosok-pelosok Papua. Jadi ini ada perbedaan yang kita harapkan tidak bisa kita sama dengan provinsi lain yang mungkin aksesnya mudah, tapi khusus di Papua ini menyulitkan kami untuk melakukan koordinasi, kita melakukan konsolidasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota khususnya yang terkait dengan SMA dan SMK. Khusus pemerintah Provinsi Papua ini hanya memiliki kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah khususnya bagi pendidikan menengah bertaraf internasional atau unggulan. Jadi dengan sistem pembagian kawasan pembangunan yang telah kami tetapkan di dalam 5 kawasan pembangunan, kita harapkan di masing-masing kawasan pembangunan ada pendidikan menengah yang bertaraf internasional atau unggulan, itu yang menjadi kewenangan atau yang diurus oleh pemerintah provinsi. Selain itu, sebaiknya diurus oleh pemerintah kabupaten kota. Kami juga mengharapkan ada ruang bagi pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan anggaran kepada perguruan tinggi. Yang selama ini kita mengalami kesulitan, padahal di pasal 56 Undang-Undang Otsus menyebutkan bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang. Ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan, tetapi selama ini jujur saja kita banyak kali ditegur atau difinalti sama BPK apabila memberikan dukungan bantuan kepada perguruan tinggi, karena itu bukan menjadi kewenangan provinsi. Perguruan tinggi menjadi kewenangan pusat. Kemudian pada bagian lain juga yang kami ingin sampaikan khusus di bidang kesehatan misalnya, secara rinci kami sudah siapkan, kami coba untuk cepat saja memberikan beberapa bagian yang kami anggap penting untuk disampaikan pada kesempatan yang baik ini, khusus untuk pelayanan kesehatan, ya, rumah sakit tipe B, kemudian rumah sakit tipe A di provinsi, dan rumah sakit khusus jiwa dan ketergantungan obat rumah sakit khusus lainnya, ini diharapkan menjadi kewenangan dari provinsi, sehingga nantinya bisa menjadi rumah sakit berstandar yang dapat mengakomodasi sebagai rumah sakit rujukan, baik di tingkat rujukan nasional maupun rujukan regional. Kemudian ada juga ruang bagi keterlibatan lembaga keagamaan, LSM, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara lebih merata. Dan begitu juga di bidang kesehatan kita harapkan ada ruang yang lebih besar bagi OAP untuk menjadi dokter atau tenaga medis sehingga nantinya dapat mewarnai pelayanan kesehatan di Papua. Kemudian di bidang lain, di sosial misalnya, kami juga menyebutkan, mengatur di situ bagaimana kita dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial afirmasi bagi OAP, jadi lintas kabupaten kota. Ini menjadi penting karena persoalan jaminan sosial afirmasi bagi OAP sampai saat ini masih sangat diharapkan oleh masyarakat pada tingkat terbawah.
Begitu juga di bidang pertanahan, kemudian di bidang kehutanan, dan bidang-bidang lain kelautan, diharapkan ada perubahan-perubahan dari kewenangan yang ada hari ini. Di bidang perikanan dan kelautan, berdasarkan peraturan menteri, misalnya kewenangan daerah itu hanya diberikan sampai dengan 20 GT sampai 30 GT. Jadi kapal ikan yang masuk di Papua atau di Papua Barat itu, dibawa di atas 30 GT, itu bukan kewenangannya provinsi, bukan kewenangannya kabupaten kota. Sehingga kami tidak punya ruang untuk bisa memanfaatkan upaya atau sumber daya alam kita untuk kepentingan kita. Karena memang keterbatasan itu. Sementara kapal yang masuk di Papua rata-rata di atas 100 GT. Jadi artinya tidak ada ruang sama sekali, semua kewenangan itu diambil di pusat, dan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan ataupun potensi sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga kami harapkan paling tidak bisa ditingkatkan dari 30 GT menjadi 60 GT. Kemudian pada bagian lain juga terkait dengan energi dan sumber daya alam. Ini kami juga menyampaikan beberapa pokok pikiran di sini. Hari ini kita tahu bahwa semua perizinan, semua yang terkait dengan pertambangan, mineral, bukan logam, dan batu bara, ini semua menjadi kewenangan pusat. Karenanya kita harapkan dengan adanya ruang bagi kewenangan khusus ini, karena di dalam Undang-Undang Otsus sendiri disebutkan bahwa sumber daya alam Provinsi Papua harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua. Karenanya kami juga berharap bahwa untuk potensi sumber daya alam yang kita miliki juga diberikan ruang untuk kita memanfaatkan dengan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Di bidang perencanaan, kita juga mengusulkan adanya perubahan mekanisme perencanaan yang kita sebut dengan ada perencanaan khusus atau musrembang khusus, sehingga nantinya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat, dan pembangunannya berbasis kawasan, berbasis adat, seperti yang sudah kami tetapkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan kami dan sudah diakui secara nasional melalui Bappenas. Khusus untuk rekrutmen politik, kami juga menyadari bahwa pasal 28 ada poin-poin ayat-ayat yang sudah dihapus, ayat 1 dan ayat 2 tentang pendirian partai politik, tetapi kita berharap bahwa rekrutmen partai politik itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi akomodasi OAP ya, sekurang-kurangnya 60% di dalam lembaga-lembaga politik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewenangan kegiatan keuangan khusus. Keuangan khusus, pertama kami ingin menggambarkan bahwa dengan dana tambahan 2,25%, yang kemudian 1% adalah block grant, dan yang 1,25% adalah specific grant. Dalam pembagian ini, penerimaan yang bersifat umum yang 1% dari DAU, dan kemudian ada penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan basis kinerja. Ini kami harapkan pada kesempatan yang baik ini untuk juga memperhatikan prioritas program strategi antar lintas provinsi. Jadi selama ini pemerintah Provinsi Papua sudah punya kegiatan-kegiatan lintas provinsi, itu beasiswa, pembangunan rumah sakit tingkat regional, dan sebagainya. Sehingga kita harapkan dalam aspek pembagian ini yang khusus pemanfaatan 1% breakground itu bisa memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan prioritas strategis bersama. Kemudian dana tambahan dalam rangka Otsus. Jujur saja memang ini sudah lama kami perjuangkan, walaupun dengan undang-undang kemarin sudah sedikit dibuka, tetapi jujur saja masih belum terbuka secara lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan Papua. Karena selama 20 tahun ini dana Otsus ini, dana tambahan infrastruktur ini hanya dipakai untuk pembangunan transportasi, jalan dan jembatan. Kita bersyukur di dalam Undang-Undang 2 2021 telah dibuka lebih luas lagi, tidak hanya perhubungan, tetapi juga aspek telekomunikasi, aspek air bersih, aspek energi listrik, dan sanitasi.
sebenarnya kami berharap bisa lebih terbuka lagi untuk infrastruktur sosial lainnya, termasuk infrastruktur ekonomi, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah atau kampus, pasar, termasuk juga kaitannya dengan penyediaan fasilitas-fasilitas ekonomi di pertanian dan sebagainya. Tapi ini sudah dikunci, hanya 5 bagian itu, sehingga kami harapkan juga, walaupun ada pertanyaan dari masyarakat kita, ini kalau jalannya bagus, kemudian listriknya bagus, kemudian airnya bagus, tapi telekomunikasinya bagus, tapi rumahnya tidak bagus, bagaimana Pak? Nah, rumah ini kalau kita semua sudah ada, tapi rumahnya tidak dibangun, nah, ini juga menjadi pertanyaan waktu kita mendiskusikan hal ini. Sehingga ini membuat kami harapkan memang untuk kaitannya dengan pembangunan yang bersifat dari 1%, ya, 1% kiranya dapat diberikan kelonggaran yang lebih. Sudah kami siapkan di dalam dokumen usulan kami, sebagaimana yang sudah kami serahkan tadi. Tetapi intinya khusus untuk 1% itu kita harapkan ada kegiatan-kegiatan yang monumental, kegiatan-kegiatan yang strategis lintas provinsi, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi. Sementara yang 1,25% ini memang lebih banyak kita bicarakan bagi teman-teman di tingkat kabupaten yang nanti diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang itu. Hanya kami ingin menyampaikan satu hal pokok dalam kaitannya dengan ini, bahwa setelah kami membuat exercise tentang pembagian itu, maka indikator yang ada di dalam undang-undang itu, indikator yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu, kaitannya dengan orang asli Papua, kemudian jumlah penduduk, kemudian yang ketiga adalah luas wilayah, yang keempat adalah total distrik, yang kelima total kampung, yang keenam IKK, yang ketujuh IKG, yang kedelapan IPM. Ternyata kalau kita menggunakan indikator ini saja, maka kita akan menemukan pembagian dana otsus ini menjadi tidak merata, Pak. Jadi daerah-daerah yang kita butuhkan effort yang besar ternyata tidak ditemukan dengan menggunakan 8 indikator ini. Karenanya dalam usulan kami mengusulkan ada tambahan indikator, yaitu kemiskinan, indeks pembangunan desa atau kampung, dan kapasitas fiskal. Kalau ini ditambahkan, dan ini ada ruang untuk itu, di pasal 34 itu, selain ada 8 indikator yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu, disebutkan juga, bisa juga ditambahkan indikator lain yang dianggap memang strategis dan penting. Karenanya kami mengusulkan di dalam usulan kami, di dalam RPP ini, menambah indikator, yaitu indikator kemiskinan, indeks pembangunan kampung, dan kapasitas fiskal. Dengan demikian, setelah kita membuat exercise pembagiannya, maka akan ditemukan pembagian yang lebih berimbang dan lebih adil dibandingkan dengan kita hanya menggunakan 8 indikator itu, sehingga indikatornya menjadi 11 indikator. Kemudian pada bagian lain yang juga ingin kami sampaikan, yaitu tentang kelembagaan. Ini ada DPRK, DPRP, dan DPRK. Nah, perlu kami gambarkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, bahwa DPRP dan DPRK ini terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan yang diangkat, ya, yang dipilih atau anggota yang diangkat. Nah, kemudian berasal dari masyarakat hukum adat. Walaupun jujur saja memang di tingkat provinsi kita lebih mudah mengklasifikasikan ini, karena kita sudah membagi Papua dalam 5 kawasan adat. Nanti di tingkat kabupaten kota agak sulit begitu, karena ini harus juga mengklasifikasikan sehingga ada keadilan bagi masyarakat adat yang ada di kabupaten masing-masing. Kemudian ada anggota DPRP yang diangkat ini dihimpun dalam satu kelompok khusus. Jadi dia tidak mendirikan fraksi, tetapi dia punya satu kelompok khusus yang juga memiliki kedudukan ya sama seperti fraksi, walaupun istilahnya bukan fraksi karena bukan berasal dari partai politik. Kemudian kita juga harapkan bahwa anggota DPRP atau DPRK yang diangkat ini memiliki hak kedudukan protokol yang sama.
dengan DPRP atau DPRK yang hasil pemilihan umum. Nah, kemudian terkait dengan badan khusus, kami juga mengharapkan di badan khusus ini sebagai bentuk dari upaya kita untuk sinkronisasi, harmonisasi, peningkatan kapasitas, dan asistensi teknis. Karenanya melalui badan khusus ini diharapkan ada sinkronisasi, harmonisasi, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi antar KL dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otsus. Karena selama ini jujur saja, sesuai yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, bahwa dana yang masuk ke Papua ini kan lebih dari 1.000 triliun ya Pak. Mulai dari tahun 2005 sampai 2020. Yang terbanyak adalah dana yang terkait dana yang dana transfer kepada daerah yang besarnya 702 triliun. Kemudian yang kedua adalah dana KL yang besarnya 235 triliun. Dan yang ketiga adalah dana Otsus yang besarnya 135 triliun. Jadi kalau digabung semua sudah 1.000 triliun. Tapi ini tidak terkoordinasi. Tidak ada sinergitas. Masing-masing melaksanakan tugas masing-masing. Karenanya kita harapkan badan ini harus fungsinya itu tidak hanya melihat Otsusnya saja, tapi juga melihat sumber-sumber pendanaan yang lain dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Kemudian yang kedua yang kita harapkan tugas dari badan ini adalah fasilitator memitigasi perbedaan kepentingan antara lembaga dan kabupaten kota. Jadi jujur saja antara lembaga dan kabupaten kota di Papua juga dan mungkin juga di Papua Barat ini juga tinggi juga dinamikanya. Ya, karenanya badan ini juga sekaligus kita harapkan bisa memitigasi perbedaan-perbedaan kepentingan itu. Sehingga bisa dieliminir, diminimalisir, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, badan ini juga diharapkan mendukung peningkatan kapasitas asistensi teknis SDM Provinsi, Kabupaten Kota dalam melakukan sinkronisasi. Jadi sebagai bentuk pembelajaran juga bagi kami di Papua, SDM Papua. Ya, jadi kita harapkan badan ini juga mengambil alih, berfungsi juga untuk memberikan dukungan kapasitas asistensi teknis bagi SDM Papua. Kemudian yang keempat, kita harapkan badan ini juga melakukan monitoring dan evaluasi tentang efektivitas usulan dana Otsus, titik lemah pelaksanaan Otsus, dan pemberian rekomendasinya. Dan terakhir adalah pasti menyampaikan laporan kepada Presiden. Kami mengusulkan di dalam rancangan RPP ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa badan khusus ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggotanya adalah Mendagri, Menteri PPN Bappenas, Menteri Keuangan, dan 1 orang perwakilan dari setiap pemerintah provinsi, Papua dan Papua Barat, yang bukan PNS atau pejabat PNS, termasuk juga bukan politisi. Jadi ini adalah independen yang diminta dalam undang-undang itu. Badan ini diharapkan melakukan optimalisasi untuk harmonisasi koordinasi pemerintah daerah, mendukung pelaksanaan Otsus, dapat mengoptimalkan memprioritaskan kebijakan pelaksanaan Otsus. Nah, kaitannya dengan lembaga kesekretariatan. Ini kami mengharapkan di dalam rancangan kami adalah mendukung pelaksanaan badan khusus ini dibutuhkan anggota sekretariat dari unsur perangkat pusat dan daerah, ya, berkoordinasi dengan gubernur, sedangkan anggota sekretariat kementerian berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kemudian tugasnya adalah membantu Badan Peningkatan Kapasitas dan Asistensi Teknis, mendukung pelaksanaan MONEF, dan menyampaikan laporan sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas. Nah, kaitannya dengan itu, Kepala Sekretariat, ya, Kepala Sekretariat yang nasional kita sudah tahu bersama, tetapi untuk Kepala Sekretariat di tingkat provinsi, kita harapkan untuk tadi sesuai dengan harapan dari Menteri Keuangan dan sebagainya, tidak lagi menimbulkan pengeluaran lain atau baru, maka diharapkan ex officio, ya, ex officio sekretariat di tingkat daerah, ini paling tidak diapini oleh seorang asisten, kemudian wakilnya oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, wakilnya juga adalah ex officio kepala biro yang menangani Otsus. Nah, sekretarisnya ini yang penuh waktu, sepenuhnya full time untuk mengurus badan ini. Yang terakhir, yang juga ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa dengan
dokumen yang sudah kami sampaikan ini, kami harapkan pimpinan Komisi 2 dan juga anggota Komisi 2 yang kami hormati, kami harapkan dapat mendukung sepenuhnya usulan yang kami sampaikan ini, karena jujur saja selama 20 tahun ini urusan kewenangan ini tidak pernah kita selesaikan, terutama pasal 4 yang tadi disampaikan, dan juga terkait dengan aspek-aspek lain yang memang diberikan ruang kepada kami untuk melaksanakannya. Intinya bahwa pelaksanaan kewenangan keuangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan, afirmasi, keberpihakan kepada UAP. Dengan demikian kami harapkan bahwa dengan adanya PP ini bisa mengkonsolidasikan semua kementerian lembaga, sehingga nantinya efektivitas percepatan pembangunan Papua dapat kita wujud nyatakan. Demikian pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sekali lagi terima kasih, mohon dukungannya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Bapak, Ibu sekalian, dan pada kami semua, kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas yang besar ini untuk membangun Papua sebagaimana layaknya untuk percepatan pembangunan Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan DPR Papua Barat, Pak Saleh Siknun ya. Oh, Papua ya. Saleh Siknun ya. Silakan. Sudah cukup. Demikian. Pimpinan izin mungkin saya sedikit tambahan dan saya serahkan secara resmi kepada silakan, pimpinan. Pak. Silakan. Baik, pimpinan yang terhormat, Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Barangkali tadi sedikit terkait dengan badan khusus yang akan dibentuk ini. Ada sedikit pandangan barangkali dari kami juga ingin kami sampaikan bahwa mengurus Papua itu tidak bisa diurus secara sambil lalu. Mengurus Papua harus fokus. Oleh karena itu pejabat yang akan duduk di dalam badan ini tidak bisa atau jangan menjabat atau rangkap jabatan dengan jabatan struktural lainnya karena akan menjadi tidak fokus. Kita punya pengalaman terkait dengan ini. Tahun 2007 kita pernah punya Inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua. Substansi dari Inpres itu memberikan perintah kepada 11 menteri dan 11 kementerian lembaga untuk mengambil langkah-langkah percepatan di Papua. Tetapi Inpres itu sama sekali tidak bisa berjalan oleh karena para menteri ini sudah sibuk dengan urusan pokok atau tugas pokok dan fungsi mereka sehari-hari. Demikian juga pejabat-pejabat yang ditunjuk itu sudah punya tugas sehari-hari yang sudah begitu banyak menyita waktu mereka. Oleh karena itu kita harapkan personal yang duduk di dalam lembaga ini adalah orang-orang ahli, nanti diseleksi secara terbuka untuk mendapatkan orang-orang ahli. Demikian juga orang-orang yang dari Papua, 2 perwakilan dari Papua dan Papua Barat itu adalah mereka yang ahli, tetapi tidak terikat dengan pekerjaan atau tugas-tugas lainnya sehingga fokus untuk mengurus Papua. Sekali lagi, mengurus Papua tidak bisa sambil mengurus yang lain, kemudian urus Papua. Tetapi harus fokus untuk mengurus Papua. Saya kira itu tambahan catatan di dalam RPP yang kami sampaikan. Selanjutnya izin saya serahkan ini secara resmi kepada pimpinan. Silakan, Pak. Izin pimpinan, ada DPR Papua. Sebentar sebelum DPR Papua ya. Saya mau luruskan dulu urusan badan khusus ini. Karena yang mengusulkan itu saya. Di ruang ini sudah saya duduk pimpin sidang di situ. Dan ini kemudian lalu eksekutif mulai bolak-balik putar sana putar sini. Tapi saya tunggu nanti di ruangan ini saya akan tagih itu. Kalau tidak mengerti latar belakang filsuf kenapa itu lahir, jangan diputar sana sini. Itu di Wapres sudah semakin kacau jadinya maksud kenapa barang ini ada.
Jadi bicara efisiensi silakan saja, tapi jangan sampai itu menjadi tempat, maaf ini di sektoral, kementerian sektoral cari amplop coklat di situ. Saya usul itu bangun tulus untuk Papua ini diurus serius oleh wakil presiden, siapapun wakil presidennya. Makanya kita adopsi masuk PP Inpres nomor 9. Saya waktu itu minta masukkan itu dalam undang-undang. Tapi Pak Mossad dan Pak Wagub, nanti di sini saya akan tagih barang itu supaya mereka mengerti kenapa barang itu lahir di situ. Saya tidak buka ruang itu tidak buka untuk menambah amplop-amplop coklat di eksekutif sana. Tapi harus betul-betul menjadi tempat pengabdian bagi Papua 20-25 tahun ke depan. Ya, masih ada Pak? Dari mana Pak? Papua. DPR Papua. Ini Papua Barat. Ini DPR Papua. Oh, ini Papua. Eksekutif. DPR ya. Bisa 7 menit Pak ya? Karena ini udah jam 5:20 Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya usahakan. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Pansus Otonomi Khusus beserta anggota, Pak Gubernur, Wakil Gubernur Papua Barat, yang saya hormati Ketua DPR dan para anggota DPR Papua Barat yang saya hormati, Gubernur Papua yang saya hormati beserta seluruh jajaran, DPR Papua yang saya hormati, Bapak Ibu peserta atau hadirin yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa ketemu pada saat ini. Saya akan membacakan saja Pak Ketua pokok-pokok pikiran untuk menambah daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dari Papua Barat, dari DPR Papua Barat maupun eksekutif dari Papua. Baik, ada dua hal yang mau disampaikan di sini. Satu itu dari segi kewenangan. Dari segi kewenangan itu ada 4 poin, lalu dari segi kekhususan ada 2 poin. Dari segi kewenangan ini ada satu itu bidang politik. Bidang politik itu yang pertama adanya alokasi bagi orang asli Papua sebanyak ya ada 60%, ada 80%. Kita lihat yang dalam usulan ini ada 60% dalam pencalonan dan pemilihan umum DPRK, DPRP, DPD RI dan DPR RI. Adanya peraturan yang mengatur tentang OAP sebagai bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Poin ketiga, orang asli Papua mendapat tempat atau ruang yang terbuka dalam skala politik nasional. Yang kedua, kewenangan di bidang pemerintahan TNI Polri mengusulkan kader-kader orang asli Papua untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintah pusat, termasuk BUMN. Mengusulkan pejabat gubernur dari pejabat-pejabat yang berasal orang asli Papua yang telah memenuhi syarat kepangkatan. Merekrut orang asli Papua untuk masuk pegawai negeri sipil dengan kuota yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Merekrut orang asli Papua untuk menjadi jaksa, hakim sesuai dengan kebutuhan daerah di Papua. Adanya kesempatan bagi orang asli Papua untuk menjadi TNI dan Polri untuk mendapat kesempatan pendidikan demi menunjang dan peningkatan karir di TNI dan Polri. Ketiga, kewenangan di bidang hukum dan peradilan adat. Poin pertama, mengkoordinasikan pembentukan pengadilan HAM dan KKR di Papua. 2, mendorong untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua untuk ditindaklanjuti hingga proses hukum. Membentuk komisi hukum ad hoc di Papua
membentuk peradilan adat yang selama ini sudah ada namun tidak diperhatikan, memberikan bantuan hukum bagi orang asli Papua yang tidak mampu, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat ketika mereka memperjuangkan hak-hak adatnya, memberlakukan perdasi-perdasus yang sudah ditetapkan dan pemberlakuannya tidak harus dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral dan bahkan dinyatakan tidak berlaku ketika berhadapan dengan peraturan yang bersifat sektoral. Semua peraturan yang berlaku di Papua yang berkaitan dengan otonomi khusus, makanya digunakan adalah perdasi dan perdasus. 4. Kewenangan bidang perlindungan masyarakat adat. Adanya pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat, hukum adat, dan segala kepemilikan adat atas tanah, hutan, laut, dan pertambangan, dan lain-lain. Semua hak adat atas tanah, hutan, dan lain-lain yang selama ini diambil alih oleh negara atau pihak swasta yang tidak pernah melibatkan masyarakat adat agar segera diurus kembali dengan masyarakat adat yang memilikinya. Adanya pengaturan untuk masyarakat adat yang memiliki sumber daya alam untuk menjadi tuan dalam usaha yang dikembangkan pihak lain termasuk negara. Perlu adanya penataan atas hak-hak adat dalam penataan hutan dan sumber daya alam lainnya sehingga menjadi jelas dalam kepemilikannya. 2. Bidang otonomi khusus. 1. Badan khusus sebaiknya diisi oleh orang-orang yang kapabel dan mempunyai hati untuk membangun Papua dan tidak menggunakan badan ini untuk mencari uang. 2. Badan khusus ini memang benar-benar untuk membawa kemajuan bagi orang asli Papua dalam era otonomi khusus. 3. Jika kemudian ditemukan adanya pengurus dalam badan ini yang disinyalir penyalahgunaan kewenangan, maka segera diberhentikan dan diproses hukum sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. 4. Perlu adanya rencana induk yang nantinya diketahui semua orang. 3. Pengelolaan dana otonomi khusus. 1. Pengelolaan dana 1,25% hendaknya memperhatikan pengelolaan dana-dana otsus sebelumnya yang penggunaannya dan pertanggungjawabannya tidak jelas. Dalam pengelolaan dana ini hendaknya jelas dalam pembagian serta ada tindakan hukum yang ditemukan adanya pelanggaran dana tersebut sebaiknya sebab jika ini dibiarkan terus maka percuma saja pengucuran dana yang besar tetapi tidak membawa manfaat bagi orang asli Papua. 3. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi serta audit dan publikasi kepada masyarakat. 4. Sebelum dana ini dikucurkan, sebaiknya pemerintah pusat harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua tentang dana-dana otsus yang sudah pernah diberikan kepada masyarakat Papua dan bagaimana penggunaannya. Romawi 4 penutup, kami dari DPR Papua menyampaikan pokok-pokok pikiran ini tidak dalam pasal-pasal tetapi dalam poin-poin tersebut di atas. Tentu kami berharap pemerintah daerah akan merumuskan dalam pasal-pasal serta kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Tentu nanti apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah daerah Papua Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pikiran yang kami sampaikan. Karena apa yang dihadapi kedua pemerintah daerah ini adalah hampir sama. Terlepas dari ini, kita semua ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi orang asli Papua. Pimpinan, saya tambah sedikit untuk dana tambahan infrastruktur seperti yang dijelaskan oleh Pak Asisten tadi yang mewakili Gubernur. Pencet lagi Pak, udah habis waktunya, pencet lagi. Minta maaf. Selama ini dipakai untuk pembangunan jembatan atau jalan.
saya minta tolong dalam forum yang terhormat ini untuk dana tambahan infrastruktur dibagi sekian persen untuk pembangunan rumah masyarakat orang asli Papua. Jelas langsung di situ, Pak. Jadi kalau ada 2, berapa begitu, langsung dibagi berapa persen yang kita pakai untuk membangun rumah. Jadi nanti jalan jembatannya sekian, rumahnya sekian. Karena kadang kami ke kampung-kampung ditanya, Pak, kalau bangun jalan jembatan semua lalu kami tidur di jembatan kah? Nah, ini pertanyaan yang kadang kami terima di masyarakat di bawah. Masih ada, Pak? Ya, untuk pendidikan, Pak, minta tolong untuk dimasukkan gratis mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Mau S1, S2, S3 tidak apa-apa. Orang Papua belum terlalu banyak. Kesehatan juga begitu, Pak. Kesehatan ini ada kadang orang Papua datang ke rumah sakit pakai BPJS hanya berapa saja. Nah, ini juga saya pikir tolong nanti kita ini diusulkan untuk dimasukkan karena pengalaman kita menggunakan BPJS hanya sampai ya kalau sudah masuk dalam VVIP atau VIP itu orang Papua tidak bisa dapat karena itu sudah tidak tahu pengaturannya bagaimana. Saya minta tolong untuk BPJS juga tidak boleh ada kelas-kelas di situ dalam pelayanan atau peningkatan kesehatan secara menyeluruh. Gini Pak, saya sampaikan bahwa mengenai ini biar jelas dalam forum ini, karena kami juga sebagian besar adalah anggota Pansus. Siap. Iya kan Pak, jadi kami sampaikan tentang pendidikan, seingat saya itu sudah diatur di pasal 56. Dan nanti akan masuk dalam RPP, begitu ya Pak Komar? Nah, jadi sudah kita atur semua Pak, ya pendidikan, BPJS, rumah sakit, sudah diatur Pak. Ya kan justru sekarang pertemuan ini adalah untuk menampung aspirasi dalam rangka ya PP nanti ya yang akan kami komunikasikan dalam rapat-rapat dengan pemerintah. Itu sesungguhnya Pak. Jadi semua sudah kita tampung tuh Pak, dan ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nanti boleh Bapak baca lagi Pak kembali. Baik Bapak. Ya ada pendidikan, ada kesehatan, ya kan. Bahkan kemarin kami waktu Pansus itu, bagaimana caranya OAP ini bisa betul-betul eksis Pak. Itu yang saya tangkap dalam Pansus kemarin. Ya kita mau mengedepankan OAP, orang asli Papua Pak. Nah, jadi sekarang tergantung saudara kami dari Papua mau nggak bersama-sama untuk maju Pak. Siap. Sudah ada peluang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Begitu Pak ya? Cukup Pak ya? Baik Bapak. Ya. Akhirnya kami berpesan agar peraturan yang nantinya dihasilkan tidak hanya sebuah tulisan tetapi memang benar dapat dilaksanakan. Demikian Jakarta 16 September 2021. Hormat kami pimpinan DPR Papua. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Waktu saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Duduk aja Pak di situ Pak. Oh, mau nyerahkan, silakan Pak. Cukup Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa datang ke rumah rakyat, ya rumah kita semua, dalam rangka untuk rapat dengar pendapat umum ataupun audiensi, dan pertemuan ini adalah penyampaian aspirasi
terkait usulan terhadap penyusunan peraturan pemerintah tentang kewenangan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Jadi segala masukan-masukan yang sudah kami terima secara tertulis maupun secara oral yang dibacakan yang tidak dalam naskah ini akan kami tampung dan akan kami rapatkan nanti di pleno Komisi 2. Demikian ya, Bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman. Pimpinan rapat, sebelum tutup saya ada usul ya. Tadi kan saya lihat ada beberapa dokumen yang disampaikan. Bagaimana kalau sekretariat nanti lakukan kompilasi dokumen itu supaya menjadi kalau yang sudah sama di satu kelompokan yang berbeda karena datang pembahasan kan teman-teman tidak punya waktu untuk dulu baca dokumen begitu. Oh pemerintah begini, oh tidak cocok dengan usulan Papua, argumennya apa? Ya. Jadi saya usul nanti ditugaskan sekretariat untuk lakukan kompilasi terhadap dokumen-dokumen ini sebelum kita rapat nanti. Makasih. Ya, makasih Pak Komar. Nanti kita akan sampaikan ke sekretariat supaya mereka melakukan mapping biar tidak tumpang tindih dia. Mana yang bisa kita bawa, mana yang tidak perlu karena sudah ada. Kan begitu. Baik, Bapak sekalian. Pimpinan, sebentar pimpinan. Sebentar Pak ya. Soalnya Bapak kan mau sholat Pak, silakan Pak. Makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2, wabil khusus pejuang-pejuang dari jauh nih, saya bahagia sekali. Saya usul konkret saja pimpinan. RPP ini ruhnya. Perjuangan undang-undangnya dengan Pak Komar dan kawan-kawan udah luar biasa, tapi saya usul kalau dimungkinkan kita buat considering, memaksa teman-teman dari pihak pemerintah untuk duduk bareng dengan kita kawal beberapa masukan yang ada, sehingga teman-teman ini tidak berkelit lagi. Kalau berkelit lagi, itu namanya kita tidak serius menyelesaikan apa yang menjadi harapan teman-teman Papua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Komar. Bang Mardani yang baik hati, terima kasih dulu. Jadi saya tadi sudah bisikin sama Mendagri, mungkin di atas tanggal 20 kita considering 2-3 hari. Karena saya sudah bilang barang ini kalau tidak betul, saya suruh orang demo. Begitu. Jadi kita rencana nanti di hotel di sana di Sentul. Saya harap Kang Mardani 1x24 jam dampingi. Yang penting pasukan siaga untuk mendorong barang ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak Komar. Pak Mardani kan draft dari pemerintah tentang RPP belum kita terima. Jadi nggak ada yang perlu dikonsinyering, belum kita terima ini. Ya, namun demikian kita catat. Ya, kita kan menunggu saja Pak. Jangan Pak, itu pidana nanti Pak. Payah itu urusannya. Baik Bapak sekalian, dari meja pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, ya, termasuk yang ikut virtual, menyampaikan terima kasih kepada saudara kami yang jauh-jauh datang dari Papua Barat. Kami senang, gembira, bangga. Kita bersaudara, kita berkumpul di sini. Ya, dan terima kasih saya dapat topinya. Mudah-mudahan tidak diminta kembali. Ya. Sekali lagi, Papua adalah kita adalah Papua. Itu menjadi moto kami di Komisi 2. Ya, oleh karena itu, sekali lagi terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bos, nanti kalian kompilasi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona.
Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan